Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Salah satu yang paling tersohor adalah Wakil Presiden pertama Indonesia, yang mana beliau juga salah satu pahlawan yang berasal dan lahir dari Sumatera Barat. Coba tebak siapa? Yaps, tepat sekali, Bapak Muhammad Hatta, yang juga dijuluki sebagai sang proklamator. Ada yang tahu nggak kalau Bapak Muhammad Hatta lahir dan berasal dari Sumatera Barat? Belum tahu ya? Nih aku kasih tahu ya. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Attar. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang sering disandingkan dengan Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal aktif dalam organisasi, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi prestasi dan julukan yang beliau miliki. Bersama dengan Bung Karno, beliau memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari era penjajahan. Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri mulai dari Kabinet Hatta hingga Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 dikarenakan ada perselisihan pendapat dengan Presiden Soekarno. Selain peran beliau dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Bapak Hatta juga berjasa dalam memajukan koperasi di Indonesia, sehingga Bapak Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bapak Hatta dikenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir di Jakarta. Muhammad Hatta atau Bung Hatta menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Padahal dengan jasanya yang amat besar bagi bangsa ini, tentu sudah sangat pantas bila pahlawan kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kenapa Bung Hatta menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Masih nggak tahu ya? Nih aku kasih tahu lagi. Ada 3 alasan Bung Hatta minta dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir ketimbang di Taman Makam Pahlawan. Alasan pertama, karena Bung Hatta ingin dikebumikan di tempat Indonesia merdeka, yakni di Jakarta. Dan alasan yang kedua, karena Bung Hatta ingin terus dekat dengan rakyat. Diungkapkan bahwasannya rakyat menjadi sumber utama yang dipikirkan oleh Bung Hatta. Wah, Masya Allah. Bahkan hingga akhir hayat beliau pun masih memikirkan rakyatnya ya. Apa masih ada pahlawan yang seperti beliau sampai saat ini? Pasti masih ada. Dan alasan beliau yang terakhir, menurut Bung Hatta, ada banyak orang yang seharusnya tidak cocok dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oleh sebab itu, beliau sempat menulis surat wasiat agar dimakamkan di tempat Indonesia Merdeka, yakni di Jakarta tetapi di pemakaman umum, sama dengan rakyat yang dipikirkannya.
Wah, Masya Allah, sungguh sangat menarik sekali bukan cerita dan kisah di balik seorang Muhammad Hatta. Dan jika kita ingin mengenal lebih dekat tentang Bapak Muhammad Hatta, kita tentu saja bisa berkunjung ke rumah kelahiran beliau yang kini menjadi museum untuk mengenang dan mengetahui sejarah hidup beliau. Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 37 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1860-an dan menggunakan struktur kayu ini terdiri dari bangunan utama, pavilion, lumbung padi, dapur dan kandang kuda serta kolam ikan. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga dan kamar ibu, paman dan kakek Bung Hatta. Sedangkan pavilion berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta. Rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan ini sudah pernah runtuh di tahun 1960-an. Tetapi atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah tersebut dibangun ulang sebagai upaya mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil sang proklamator di kota Bukit Tinggi. Penelitian pembangunan ulang dimulai dari November 1994 dan dimulai pada tanggal 15 Januari 1995. Rumah ini pun diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995 bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Rumah ini pun dibangun mengikuti bentuk aslinya yang dapat dilihat dari memori Bung Hatta dan berbagai foto dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Wow, Masya Allah. Saat menginjakan kaki di sini pun kita juga bisa merasakan suasana kehangatan berada di rumah ini. Seperti terbawa pada masa lalu. Wah, sungguh nyaman sekali loh berada di sini. Bung Hatta adalah orang pertama yang menjabarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menjadi landasan polisi Indonesia sampai saat ini. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Haji Muhammad Djamil dan Saleha yang merupakan keturunan kedua dari Syekh Abdurrahman yang dikenal pula sebagai Syekh Batu Hampar. Bung Hatta tinggal di rumah ini dari tahun 1902 hingga 1913. Waktu yang meskipun relatif singkat namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter beliau. Disiplin kerja, ketepatan waktu, kesederhanaan dan kasih sayang yang beliau lihat dari contoh dari kakeknya, Haji Marah atau Pak Gae. Bermula dari rumah ini. Bahkan menurut aku pribadi saat berkunjung ke sini, rumah kelahiran Bung Hatta ini tampak seperti menggambarkan sosok beliau yang sederhana, nyaman dan tenang saat berada di sini. Betah dan rasanya juga ingin berlama-lama loh berada di rumah kelahiran beliau ini.
Tidak hanya kisah hidup dan cerita tentang beliau saja yang membuat aku tertarik. Saat berada di rumah kelahiran beliau di Bukit Tinggi ini, kita bisa melihat berbagai pajangan yang memberikan kisah dan dokumentasi tentang sejarah serta pengalaman beliau selama memerdekakan Republik Indonesia. Banyak hal yang bisa kita teladani dari sosok Bapak Muhammad Hatta. Teladan dalam berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika dan etiket, ilmuwan, ahli ekonomi, tertib, disiplin, tepat waktu, rapi, bersahaja, jujur, bersih, cerdas, pemikir, tenang dan konsekuen, serta juga santun. Wah, Masya Allah, semua perilaku baik ada di Muhammad Hatta. Kira-kira di zaman sekarang masih ada nggak ya orang seperti Bapak Muhammad Hatta? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Ada banyak fakta yang menarik tentang sosok Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama, sosoknya yang sederhana. Bukan menjadi rahasia bahwa Bung Hatta begitu akrab disapa adalah sosok yang sederhana. Ia pernah meminta asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden yang sebenarnya merupakan haknya. Semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris perusahaan nasional dan internasional pernah ditolak Bung Hatta. Bahkan jabatan yang ditawarkan Bank Dunia pun pernah ia tolak. Yang kedua, tak pernah berhasil memiliki sepatu impiannya. Ia pernah sangat berkeinginan membeli sepatu Bali. Saking inginnya, ia memotong iklan sepatu Bali dan menyimpannya di dalam dompet, sembari berharap suatu hari bisa membeli sepatu tersebut. Sayangnya, sampai menutup usia, Bung Hatta belum pernah kesampaian membeli sepatu impiannya tersebut. Yang ketiga, sosoknya yang romantis. Bung Hatta menikahi Rahmi pada 18 November 1945. Saat Rahmi akan melahirkan anak pertama mereka, Hatta membuatkan sandwich spesial dan mengantarkan pada sang istri. Bung Hatta juga tipe orang yang selalu melihat arah matahari loh saat berkendara bersama sang istri. Bung Hatta akan duduk di sebelah kanan jika arah matahari dari sebelah kanan. Gunanya untuk melindungi sang istri dari paparan sinar matahari. Wah, romantis sekali ya Bapak Muhammad Hatta kita. Yang keempat, pernah berjanji tidak akan menikah. Tak hanya romantis pada sang istri, Bung Hatta juga romantis kepada Indonesia. Ia bahkan sempat berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan saat menikahi Rahmi, sang istri pada November 1945, Bung Hatta menjadikan buku dengan judul Alam Pikiran Yunani karyanya sebagai mas kawin. Begitu cintanya ia terhadap buku dan juga kepada Indonesia. Yang keenam, beliau adalah sosok pecinta buku. Selama menjadi wakil presiden, gaji Bung Hatta habis dipakainya untuk membeli buku-buku. Bahkan penyejuk udara pertama yang dimiliki Bung Hatta ia pakai dan pasang di perpustakaan pribadinya. Yang ketujuh, punya alasan tak mau ke Singapura. Satu fakta menarik, Bung Hatta menolak untuk menginjakan kaki di negara tetangga Singapura. Hal ini bukan tanpa alasan tentunya. 2 marinir Indonesia pernah dihukum gantung di Singapura. Karena hal ini, Bung Hatta tak pernah mau menginjakan kaki di negara tersebut. Menurutnya, hukum gantung yang diterima 2 putra bangsa merupakan salah satu penghinaan terhadap negaranya. Di sini kita bisa melihat tentang bagaimana seorang Bung Hatta menjalankan hidupnya dengan baik. Tentang bagaimana kedekatannya dengan sahabatnya Insinyur Soekarno, kedekatannya dengan rakyat, dengan ulama, keluarga, dan juga tentang bagaimana kedekatannya dengan Sang Pencipta.
Masya Allah, ternyata benar ya jika hidup kita ingin lebih baik, tenang dan damai kita tetap harus dekat dengan Sang Pencipta. Sangat menginspirasi sekali ya Bapak Proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta. Cukup dulu ya sampai di sini. Next aku bakal bahas apa lagi ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe biar aku lebih bersemangat lagi untuk upload konten selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe.